Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Sayur-sayuran begitu berkhasiat. Kita tahu di Indonesia begitu kaya akan berbagai macam sayur-sayuran. Ada daun kemangi yang bersifat antioksidan, bahkan anti kanker, memperlancar air susu ibu, mengobati panas dalam, sariawan, membantu mengatasi bau badan, bau keringat, bau mulut, dan sebagainya. Ada selada air, ada kucai, ada kecipir, ya, ada daun kelor, ada daun pepaya, seledri, sereh, labu siam, terong. Ini semua memiliki khasiat bagi kesehatan kita. Bapak Ibu boleh ambil screenshot supaya ingat bahwa banyak sekali sayur-sayuran yang ada di kita yang memiliki khasiat untuk kesehatan kita. Ya, ini adalah sayur-sayuran yang ada di Indonesia. Bahkan dikatakan Indonesia ini merupakan negara yang sangat rendah konsumsi sayur-sayurannya bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Dan Indonesia merupakan yang bagian yang terendah. Coba lihat, ya, negara China, Vietnam, Laos, mereka mengkonsumsi bahkan sampai 234 kilo per orang per tahun. Di Indonesia, kita hanya 33 kilogram per orang per tahun. Begitu sedikitnya, tidak ada 1/10-nya. Ya, luar biasa ya Indonesia. Padahal sayuran khas di Indonesia kita selalu tahu ada berbagai macam sayur-sayuran, khususnya sayuran hijau, ada kangkung, bayam, buncis, sawi, kembang kol, kecipir, ya, ada macam-macam, brokoli, semua ada, ya, singkong, ya. Bahkan kita merupakan menu yang khas di Indonesia adalah gado-gado, tapi gado-gadonya nggak dikonsumsi, ya, atau tidak dikonsumsi setiap hari. Bagaimana dengan buah-buahan? Apakah buah-buahan juga memiliki khasiat? Ada, ya. Dikatakan alpukat, belimbing, jambu biji itu semua punya khasiat, ya. Jambu biji contohnya bisa dipakai untuk diabetes mellitus, ya, penyakit diabetes, sakit mah, demam berdarah, ya, paling sering digunakan jambu biji. Ya, jambu merah, ya. Pisang ini bagus sekali untuk perdarahan rahim, merapatkan vagina, sariawan usus, ambeien, cacar air, telinga, tenggorokan yang bengkak, dan seterusnya. Begitu banyak khasiat dari berbagai buah-buahan ini. Sirsak, ya, untuk asam urat, dia akan menurunkan kadar asam urat, ya. Bahkan untuk kanker, sirsak itu dipakai untuk mengobati berbagai jenis kanker. Ya, zaitun juga anti radang, anti kanker. Jadi banyak sekali buah-buahan yang berkhasiat di Indonesia. Mari kita konsumsi ini semuanya. Dan Kemenkes, Kementerian Kesehatan, sudah mencanangkan satu pola yang sama seperti yang tadi ada di Harvard, yang ada di Amerika Serikat, yang diberikan oleh Physicians Committee. Di Indonesia namanya isi piringku. Nah, piring kita harus terdiri atas separuhnya atas sayur dan buah-buahan. Sama bukan? Ya, tapi mereka membaginya menjadi 3 bagian. Ya, 1/3 isinya sayur, 1/3 makanan pokok karena orang Indonesia senang makan nasi. Ya, perlu tenaga, energi dari karbohidrat. Dan yang 1/3, jadi yang 1/3 yang di atas, ya, terbagi atas separuhnya buah-buahan dan separuhnya lauk pauk. Dan lihat jumlahnya, berapa porsi sayurannya? 3-4 porsi. Ya, 1 porsi itu kira-kira 1 cup. Ya, 1 cup. Jadi kalau 3-4 porsi itu banyak sayurnya, bukan secuil. Kita seringkali melihat orang makan nasinya banyak, sayurnya cuma 2-3 lembar, ya, atau tomat cuma 1 butir yang kecil, tidak cukup itu. Ya, nah, cara memproses makanan pun ada cara yang lebih baik, yaitu
kita pelajari tentang suatu zat yang namanya AGEs, ya, Advanced Glycation End Products, ya. Makanan protein dan karbohidrat, terutama semua yang mengandung gula, ya, yang memiliki kadar gula di dalamnya, melalui suatu proses glikasi, ya, karena protein itu berikatan dengan gula, dia akan menghasilkan glycated protein. Jadi protein yang sudah terglikasi, ya, dan zat ini adalah zat yang sangat merusak terhadap sel tubuh manusia, terutama pembuluh darah. Pembuluh darah di mana saja? Pembuluh darah di seluruh tubuh kita, termasuk di kulit kita. Makanya kadar AGEs yang meningkat di kulit akan membuat lebih cepat penuaan, cepat keriput. Tapi juga akan cepat merusak ginjal, akan cepat merusak jantung kita. Ya, makanya kadar AGEs yang tinggi ditemukan pada penderita diabetes mellitus, ya, penyakit diabetes. Nah, zat AGEs terbentuk terutama dalam proses memasak yang membuat makanan itu menjadi berwarna kecoklatan atau browning. Ya, semua makanan kalau kita goreng kan warnanya jadi kecoklatan. Kalau kita panggang menjadi kecoklatan, diasap jadi kecoklatan. Apapun makanannya itu selama dia mengandung protein dan gula, dia pasti akan menjadi kecoklatan dan itulah saatnya kadar AGEs terbentuk. Terutama makanan hewani. Makanan hewani begitu dimasak warnanya langsung kecoklatan, ya. Disitulah kadar AGEs-nya paling tinggi. Tapi roti kalau kita panggang sama juga akan mengandung kadar AGEs yang tinggi. Makanan manis-manis kan tadi kita tahu bahwa itu adalah protein dan gula, juga mengandung begitu banyak kadar AGEs. Jadi kalau digoreng, dipanggang, dibakar, itu semua akan menyebabkan kadar AGEs-nya meningkat. Jadi cara memasak itu sangat penting. Coba perhatikan bahwa 100 gram kentang kalau digoreng memiliki kadar 1522 kilounit CML atau N-carboxymethyl-lysine. Ini adalah salah satu jenis zat AGEs. Padahal kalau 100 gram yang sama kita kukus atau rebus, dia hanya memiliki 17 kilounit. Jadi sangat sedikit kadar AGEs-nya. Jadi kata kuncinya makanan itu harus lembab. Makanan itu harus tetap basah, ya. Bagaimana dengan makanan-makanan ini? Bakmi dengan beberapa potong daging di atasnya, tapi mana sayurnya? Tidak memenuhi kriteria isi piringku. Nasi goreng, mungkin ada sedikit sayur di situ, ada 2-3 lembar ketimun dan tomat, tetapi apakah cukup? Tidak memenuhi sepertiga dari piring kita, ya. Ada nasi campur, tapi coba perhatikan sayurnya berapa banyak. Sayurnya hanya secuil sedikit saja. Proteinnya begitu banyak protein dan semuanya berwarna kecoklatan. Semuanya digoreng. Ya, jadi sudah pasti tidak sehat. Pizza, apalagi pizza. Ya, kemudian burger, kentang goreng, itu semua processing dengan cara dipanaskan dan semuanya tidak memenuhi kriteria isi piringku. Coba perhatikan yang ini, ya. Ini adalah makanan menggunakan piring, ya, yang dibuat oleh Kemenkes, ya, mengikuti pola dari isi piringku. Jadi isinya sudah sepertiga dibagi 2, ya. Jadi dapat dibeli, ada di online shop di mana saja bisa dibeli, ya, piring seperti ini. Nah, coba kita lihat isinya, ya, yang di sebelah kanan, betul isinya sayur-sayurannya sepertiga. Buahnya di tempat yang setengah dari sepertiga. Lalu karbohidrat seperti kentang rebus atau beras nasi dari beras merah, ya. Kemudian proteinnya ada yang dalam bentuk tahu dikukus, ya. Ada tempe, ada telur, ya. Ini adalah pola yang tepat. Tapi coba kita perhatikan yang di bawah sebelah kiri. Gambar yang di bawah sebelah kiri, nasinya betul, tapi proteinnya menjadi sepertiga. Padahal proteinnya, ayamnya harusnya tidak sepertiga. Proteinnya harusnya hanya separuh dari sepertiga. Jadi sudah terlalu banyak. Sayurnya mana? Hanya separuh dari sepertiga. Sudah terbalik. Jadi ini salah. Ya. Jadi kita harus pelajari apa yang baik untuk kita konsumsi dengan cara yang simple. Ya, jadi bukan hanya menghindari makanan yang buruk yang harus kita lakukan, tapi justru mengkonsumsi makanan yang baik dalam jumlah yang cukup. Ya, you don't have to eat less, you just have to eat right, katanya. Kita bukan harus makan disedikitin supaya kita bisa turun berat badan.
tapi kita harus memilih jenis makanan yang tepat dengan komposisi yang tepat. Marilah kita makan makanan prioritas. Apa itu? Buah-buahan dan sayur-sayuran harus mengisi separuh dari piring kita. Dengan demikian kita akan mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10